Sebagian besar SMP negeri di Kabupaten Pati tidak dapat memenuhi kuota penerimaan peserta didik baru pada tahun 2022. Banjir yang melanda Pekalongan dalam beberapa hari ini belum surut. Warga terpaksa melakukan aktivitas dengan menggunakan perahu karet atau alat seadanya. Tangis haru dirasakan sepasang mempelai pernikahan yang harus melangsungkan pernikahan di kantor polisi karena mempelai laki-laki terjerat kasus narkoba. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Lantaran sakit hati diceraikan dan sang mantan istri memiliki suami lagi, seorang pria di Kendal, Jawa Tengah gelap mata nekat melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya dan seorang bayi. Pelaku sakit hati karena mantan istrinya sudah menikah padahal berharap rujuk kembali. Sempat buron usai melakukan kekerasan, pelaku dibekuk di tempat persembunyian. Korban kekerasan yang terjadi awal pekan lalu, Rini Setiawati dan bayinya masih trauma dan memilih mengungsi ke rumah kakaknya. Wanita dua anak ini masih mengeluh sakit di kepala akibat sabetan pisau yang dilakukan mantan suaminya, Dedi Hermawan alias Codot. Sementara sang buah hati Meino Agra Mardika yang masih berusia 2 minggu masih dalam masa penyembuhan akibat luka senjata tajam di kepala. Aksi keji ini dilakukan tersangka Dedi Hermawan hanya karena sakit hati mantan istrinya sudah mempunyai anak. Korban mengatakan pelaku datang ke rumahnya di Desa Sumur, Kecamatan Brangsong untuk menjenguk anak hasil perkawinan dengan korban. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan masih memakai helm dan sudah membawa pisau yang diselipkan di belakang. Korban sendiri waktu itu sedang menidurkan bayinya, lalu tiba-tiba pelaku mengambil pisau dan menyabetkan ke sang bayi. Spontan korban menangkis pisau dan melindungi dengan badannya hingga terkena sabetan pisau di kepala dan tangannya. Korban yang berteriak minta tolong membuat pelaku kabur menggunakan sepeda motor. Korban dan bayinya kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Iya, datang toh, nyari Randy. Oh, cari anaknya. Iya, cari anaknya sama saya. Terus? Iya, terus saya bilang sama kakak saya yang nemenin saya wanita, Mbak cariin Randy. Oh iya, langsung kakak saya nyariin. Dia balik keluar, naruh helm sama muter motor. Motornya langsung diputar balik. Terus dia masuk lagi, langsung nengok ke anak saya, langsung langsung bawa ke belakang. Iya, enggak ngomong apa-apa. Tidak berselang lama pelaku kekerasan Dedi Hermawan alias Codot diamankan polisi di tempat persembunyiannya. Kepada polisi, pelaku mengaku sakit hati diceraikan korban akhir tahun 2021. Dalam pengakuannya, ia emosi dan gelap mata hingga menganiaya mantan istri dan bayinya yang sedang tidur. Enggak spontan itu, sekali lihat langsung ada rasa jengkel, terus ya enggak emosi, campur emosi, rasa jengkel keluar. Tapi besok udah dibawa dari rumah? Besok ya memang ada besok. Ada. Bawa dari rumah ya berarti ya? Berapa kali kamu tusuk itu? Sekali. Sekali? Perasaan cuma sekali, soalnya saya nggak begitu tahu juga. Terus setelah tahu mantan istri luka langsung lari gitu? Langsung pulang saya. Kasat Reskrim Polres Kendal AKP Daniel Atambunan mengatakan, motif pelaku melakukan aksi kekerasan ini lantaran sakit hati dan jengkel. Mantan istrinya sudah menikah lagi dan mempunyai bayi. Sasaran utama dari kekerasan ini adalah anak korban yang masih bayi dengan cara menikam menggunakan pisau ke arah kepala. Melihat bayinya ditusuk, mantan istri pelaku mendekapnya dan pelaku masih tetap menyerang dan ingin melukai anak korban. Hasil penyidikan kami bahwa tersangka DH alias Codot, tersangka ini melakukan penusukan dengan alasan motif sakit hati. Karena tersangka ini digugat cerai dan keputusan dari pengadilan agama sudah turun beberapa waktu yang lalu, sehingga ada dendam pribadi terhadap mantan istrinya yang juga menjadi korban bersama dengan anak dari istrinya. Seperti itu. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di Brangsong, Kendal. Dikatakan pelaku selalu berpindah-pindah tempat persembunyian. Pelaku akan dijerat dengan pasal 351 ayat KUHP dan pasal 76 junto pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan.
Sudah masuk sepekan, namun genangan air masih saja tinggi dan banjir terus merendam. Warga kesulitan beraktivitas baik untuk bekerja, memasak, dan juga MCK. Untuk aktivitas melintas banjir, warga menggunakan perahu karet milik BPBD, juga rakit dan alat seadanya. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian, kondisinya banyak yang sakit, membutuhkan pakaian dalam, baju anak, susu, dan merasa jenuh karena terlalu lama. Seperti inilah banjirop atau naiknya permukaan air laut yang masih merendam kota Pekalongan. Ribuan rumah masih terendam dengan kedalaman sekitar 50-70 cm di beberapa titik mencapai 1 meter. Sudah lebih dari sepekan banjir belum surut dan masih merendam ratusan rumah, bahkan semakin tinggi jika sore dan menjelang malam hari. Rumah warga terkepung dan terendam banjir dari luapan sungai dan air laut ini membuat warga semakin kesulitan beraktivitas. Dapur, toilet, dan kamar tidur pun tak luput dari banjirop. Guna beraktivitas melintasi banjir, warga menggunakan perahu karet milik BPBD, juga perahu kayu dan alat seadanya untuk dibuat rakit. Bu Nisa, ini dari mana, Bu? Dari Tirto sih. Dari Seto. Tadi dari pengungsian atau di mana? Saya ikut suami. Ikut suami. Nah, ini mau kemana, Bu? Mau nilai rumah. Mau di rumah. Kenapa? Banjiran? Iya. Berarti ini untuk transportasi pakai ini? Iya. Pakai ini Pak. Pakai ini ya? Ini warga Pak sudah ngungsi semua Pak. Ini harus 1 meter lebih lah. Karena itu kan ini mau jenguk rumahnya Pak. Jadi lihat rumahnya Pak udah ditinggal semua. Pakainya apa ini? Pakai ini, Perahu. pakai perahu ini Pak. Berarti aktivitas untuk warga pakai perahu sementara ini ya? Sementara pakai ini Pak. Sekira 200 warga masih bertahan di pengungsian menempati masjid, aula kelurahan, dan rumah tetangga atau saudara yang tidak kebanjiran. Kondisi pengungsi yang berada di masjid kedinginan, banyak yang sakit dan butuh obat-obatan seperti obat gatal, demam, kembung, dan obat luka. Selain itu, anak-anak butuh susu, makanan tambahan, popok, dan minyak angin. Dingin ya? Terus ini yang sangat dibutuhkan apa Mbak sekarang? Ya celana dalam perempuan. Bahkan dalam Terus ya? laki-laki juga. Terus? Laki-laki lah. Terus anak-anak ini yang pakai Celana pendek ya? celana pendek. Popok, Popok, susu, obat gatal, obat batuk, demam, pilek, pilek, gatal ya? gatal. Air banjir masih menggenang sekitar 50 cm sampai 1 meter di sejumlah lokasi, terparah berada di Kelurahan Tirto dan Keramat Keraton, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan. Selain itu, banjir juga menggenang di Kelurahan Panjang Wetan, Panjang Baru, Kandang Panjang, Bandengan, Padukuan Keraton, dan Degayu, seluruhnya di Kecamatan Pekalongan Utara. Dari Pekalongan, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Bencana banjir air laut pasang atau ROB yang melanda pesisir Kabupaten Demak dalam beberapa hari ini memantik perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Demak. Keterlambatan penanganan bencana oleh pemerintah, terutama masalah dapur umum dan pasokan logistik, serta kesehatan menjadi rencana evaluasi DPRD selaku pengawas daerah. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Demak Fahrudin Bisri Slamet saat melakukan pantauan sekaligus memberikan bantuan logistik ke dapur umum di Desa Sriwulan, Kecamatan Sayung, Demak. Terkait kesiapsiagaan petugas dalam penanganan bencana, Slamet mengatakan belum dikelola secara baik sehingga penanganan terhadap warga yang mengalami dampak banjirop tidak maksimal. Menurut Fahrudin Bisri Slamet, dirinya menganggap bahwa hal keterlambatan kebutuhan logistik bagi para korban banjir tidak perlu terjadi jika koordinasi antar instansi pemerintah kabupaten berjalan dengan baik di lapangan, mengingat banjir air pasang yang terjadi di Kabupaten Demak merupakan agenda tahunan dan bisa dipetakan. Sementara terkait tanggul jebol yang mengakibatkan terendamnya Desa Sriwulan, Ketua DPRD berharap ada penanganan cepat dari pemerintah kabupaten maupun provinsi. Mestinya bahwa hal-hal seperti ini kan menjadi bencana tahunan. Pastinya sudah dipetakan dan anggaran harus sudah disesuaikan. Artinya untuk kesiapsiagaan bencana ini mestinya di-manage dengan baik, sehingga ketika ada hal-hal seperti ini butuh dapur umum dan sebagainya, mestinya terkoordinasi dengan baik. Ini akan kita evaluasi ke depan, semoga ketika ada hal-hal seperti ini semuanya sudah siap menyelesaikan persoalan. Hingga Minggu sore, upaya untuk mengurangi genangan di tengah pemukiman warga terus dilakukan dengan sistem pompanisasi. Sementara untuk mencegah air pasang kembali membanjiri pemukiman,
Sejumlah petugas Polres Demak melakukan penambakan tanggul yang sebelumnya jebol dengan menumpuk karung-karung yang diisi tanah. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lah bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film Seno Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Ondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, sebagian besar SMP di Kabupaten Pati tidak dapat memenuhi kuota yang ditentukan pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2022. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh pihak Disdikbud Pati, terdapat 37 SMP yang berstatus kurang dalam pemenuhan kuota PPDB. Dikatakan Kabid SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Fauzin Futiarso, saat ditemui di ruangannya pada Senin siang, sebagian besar SMP di Kabupaten Pati tidak memenuhi kuota yang ditentukan pada penerimaan peserta didik baru tahun 2022.
Diketahui sebanyak 37 SMP dari total 49 SMP di Kabupaten Pati tidak memenuhi kuota yang ditentukan sebelumnya. Hal itu diungkapkan Fauzin disebabkan oleh beberapa faktor. Ia mengungkapkan bahwa faktor kurangnya sosialisasi, keberadaan kebijakan zonasi, serta perspektif orang tua terhadap pembelajaran daring yang sering berlangsung di masa pandemi menjadi beberapa faktor penyebab tidak terpenuhi kuota beberapa SMP pada PPDB tahun ini. Seperti diketahui, total siswa yang mendaftar di seluruh SMP negeri sejumlah 9.069, angka tersebut masih belum memenuhi daya tampung siswa di SMP yang ada di Kabupaten Pati, yakni sebanyak 10.672 siswa. Angka tersebut menunjukkan bahwa terdapat selisih kurang lebih 1.000 siswa dari kuota yang harus terpenuhi dengan jumlah siswa yang mendaftar. Penyebabnya yang pertama, setelah saya lakukan evaluasi, tapi ini pendapat subjektif saya. Ini yang pertama dampak pandemi. Jadi penyelenggaraan sekolah secara daring ini ternyata kurang diminati oleh orang tua. Terkait hal ini, Kabid SMP Disdikbud Pati mengaku akan mengevaluasi lebih optimal dari kekurangan yang ada. Kata Fauzin akan tetap mengelola dengan baik semua murid yang sudah mendaftar. Sedangkan saat disinggung terkait upaya membuka PPDB kembali, Fauzin mengaku pihaknya belum ada pembahasan ke arah tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal melalui Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata melaksanakan pelatihan fisik level 1 nasional cabang olahraga Kabupaten Kendal tahun anggaran 2022 di Mes Atlet Kompleks Stadion Utama Kendal. Acara yang digelar selama 3 hari mulai Sabtu 28 Mei 2022 sampai Senin 30 Mei 2022 menghadirkan narasumber diantaranya Profesor Dr. Ria Lumintuarso, Ketua Lembaga Pendidikan Pelatihan Olahraga atau LP2O Lankor dan Dr. Devi Tirtawirya selaku anggota LP2O Lankor. Acara pembukaan pelatihan dihadiri PJ Sekda Kendal Sugiono, Kepala Disporapar Kabupaten Kendal Ahmad Irham Khalid, Ketua Umum KONI Kabupaten Kendal Subur Isnaidi, serta para pengurus KONI dan para pelatih dari berbagai cabang olahraga di Kabupaten Kendal. PJ Sekda Kendal Sugiono usai acara pembukaan mengatakan, pemerintah Kabupaten Kendal mengapresiasi adanya pelatihan bagi para pelatih olahraga ini. Menurutnya pelatihan pertama ini merupakan terobosan terbaru untuk kemajuan olahraga di Kabupaten Kendal. Kepala Disporapar Kabupaten Kendal Ahmad Irham Khalid mengatakan, dari 51 cabur yang ada di Kabupaten Kendal, ada 45 cabur yang diikutkan dalam acara pelatihan ini. Senada dengan PJ Sekda, Kadisporapar juga menegaskan dalam olahraga tidak hanya mengandalkan teknik saja, tapi juga kekuatan fisik harus diimbangi. Jadi terkait dengan olahraga kan tidak hanya mengandalkan teknik saja, tapi fisik itu juga harus diimbangi sehingga teknik-teknik yang sudah dikuasai oleh para pelatih dan juga para atlet ini bisa diimbangi dengan fisik yang bagus. Nah, harapan saya dengan adanya pelatihan fisik ini para atlet kemudian para pelatih juga mempunyai kemampuan yang imbang antara teknik dan fisiknya, sehingga harapannya ini menjadi persiapan untuk Pra-Porprov tahun 2022 dan juga ini menjadi persiapan juga untuk pelaksanaan Porprov tahun 2023 yang akan dilaksanakan di wilayah Pati Raya. Penjabat Sekretaris Kabupaten Kendal Sugiono mengatakan, olahraga terdiri dari fisik, teknik, taktik, dan mental, sehingga fisik sangat penting, jadi pelatihan ini sangat perlu diikuti oleh para pelatih cabang olahraga. Bahkan kepada para ASN, dirinya memberikan izin untuk mengikuti acara. Sedangkan untuk lembaga lain seperti lurah atau perangkat desa bisa dimintakan izin kepada pejabat di atasnya. Harapan kita, acara ini bisa betul-betul optimal karena yang kita undang dari 51 cabang olahraga, 45 kita undang ke sini. Harapannya dengan pelatihan ini penanganan para atlet lebih optimal, apalagi dengan mendatangkan narasumber yang ahli di bidangnya, tentu akan lebih detail dalam memberikan pelatihan. Ketua KONI Kendal Subur Isnadi menambahkan, keberadaan pelatihan fisik sudah menjadi kebutuhan di dunia olahraga.
Subur juga berharap pelaksanaan pelatihan bukan sekedar untuk mengejar mendapatkan sertifikat, tetapi peserta dituntut bisa mengembangkan ilmu dan kemampuan kepelatihannya guna mendorong perkembangan dan kemajuan prestasi olahraga di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Kami masih akan kembali pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Seorang tahanan kasus narkoba di Polres Tegal, Kota Jawa Tengah menangis saat melakukan ijab kabul di kantor polisi pada Senin pagi. Ia ditangkap polisi sehari menjelang hari pernikahannya. Irfan Fazila tak kuasa menahan tangis saat melangsungkan ijab kabul dengan kekasihnya Desi di Masjid Al-Amin Polres Tegal, Kota Jawa Tengah pada Senin pagi. Irfan terpaksa menikah di kantor polisi karena statusnya sebagai tersangka kasus narkoba. Proses ijab kabul disaksikan keluarga mempelai wanita serta Wakapolres Tegal Kota Kompol Zainal Arifin. Sedangkan keluarga mempelai pria yang berasal dari Aceh tidak sempat hadir. Keduanya sedianya akan melangsungkan pernikahan tanggal 26 Mei 2022 lalu. Berbagai persiapan telah dilakukan termasuk menyebar undangan. Namun rencana itulah terpaksa dibatalkan lantaran sehari sebelum pernikahan calon pengantin pria lebih dulu diamankan polisi karena kedapatan mengedarkan narkoba jenis pil tramadol HCl 50 mg. Irfan mengaku senang bisa mempersunting kekasihnya meski harus menikah di kantor polisi. Sementara mempelai wanita yang berasal dari Tegal Sari, Kota Tegal juga tak kuasa menahan haru. Sangat terharu ya, yang saya rasain selama seumur hidup saya ini yang nggak pernah saya lupakan ini. Bahagia walaupun tempatnya emang, tapi udah bersyukur banget, alhamdulillah. Terima kasih banget buat Bapak Rahmat Hidayat, Kepala Polres Tegal Kota. Alhamdulillah banget udah kasih fasilitas di sini untuk saya ijab nikah. Alhamdulillah banget. Untuk yang tadi berangkat nikah adalah bernama Muhammad Irfan, di mana yang bersangkutan sudah lama merencanakan pernikahannya, dan karena ada perbuatan pidana yang kemudian menjadi proses hukum pada tanggal 26 yang bisa ditangkap, maka kami memberikan hak untuk mereka untuk menikah. Kami permudah karena apa, itu haknya daripada tersangka itu. Setelah selesai ijab kabul, kedua mempelai diberi waktu untuk berfoto-foto sebelum mempelai pria harus kembali ke ruang tahanan untuk menjalani proses hukum. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Salah satu seniman dari Kabupaten Pati menciptakan inovasi baru, yakni menciptakan wayang batok yang terbuat dari tempurung kelapa.
Sebagai salah satu inovasi, wayang batok ciptaan wanita bernama Ratna Septi Anggraini ini telah memenangkan Lomba Inovasi Kabupaten Pati pada tahun 2021. Biasanya yang megang anak-anak. Tempurung kelapa atau batok menjadi salah satu barang yang tak berguna bagi sebagian orang, namun di tangan wanita yang bernama Ratna Septi Anggraini, warga Margorejo Pati, batok atau tempurung kelapa diubah menjadi karya seni baru, yakni wayang batok. Dengan kreativitas serta kemauannya untuk mengolah limbah tak berguna seperti tempurung kelapa inilah yang menjadi sebab munculnya inovasi wayang yang terbuat dari batok kelapa. Tidak seperti halnya wayang yang biasanya terbuat dari kulit maupun wayang dari kayu atau wayang golek, wayang batok ciptaan Ratna Septi Anggraini ini menjadi ciri khas wayang dari Kabupaten Pati. Ratna mengaku wayang buatannya berbeda dengan wayang golek dari Jawa Barat. Ia menjelaskan bahwa wayang batok buatannya selain berbeda dari bahan yang berbeda juga memiliki ciri khas Pati. Jadi saya berkeinginan semua yang saya pakaikan di sini, termasuk ini juga bisa lepas. Rambutnya pun rambut asli, rambut saya sendiri. Sanggulnya pun sanggul khas dari daerah sini, dari Pati. Di sini kan sanggul cepol yang ke atas gitu. Pokoknya semuanya ini saya kerjakan sendiri, termasuk bajunya. Bajunya ini kan batik dari pesantrenan, batik khas Pati. Disinggung mengenai pemilihan batok sebagai bahan dasar pembuatan wayang tersebut, Ratna mengaku bahwa selain memanfaatkan limbah, ia sendiri merupakan pelaku kraft batok. Terkait karakter pembeda, jika wayang golek Jawa Barat maupun wayang golek buatan Sunan Muria memiliki puluhan hingga ratusan karakter, wayang batok buatan Ratna hanya memiliki 2 karakter. Kalau saya hanya fokus 2, karena rata-rata mereka dalang kan 1. Saya wayang 2, dalang 2. Karena apa? Saya kepengen ketika kita pentas, ini ada interaktif, ada komunikasi antara dalang dengan audien, dengan penonton. Ratna mengaku hanya membutuhkan waktu 3 hari dan juga membuat dan menjahit baju sendiri untuk wayang tersebut. Selain wayang batok, wanita yang juga kelahiran Klaten tersebut juga membuat karya guna yang terbuat dari batok yang lain, yakni gantungan kunci, souvenir maupun serok untuk pemasak. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.